Inggih menika melaksanakan suruhan ya. Ini dengan lagu atau lampah batin dan prihatin. Maka perlu saya sebutkan ini supaya lebih dikenal kembali. Kru Sendang Kinasi yang punya hajat malam ini yaitu Ibu Asih Abdurrahman, Mas Anto, ini namanya Suprianto. Karena banyak Supri maka disebut Anto. Mbak Lilis, Mas Titi, Mbak Titi dan Mas Nanang. Kemudian saya sendiri, Bapak sudah kenal. Pak Mukriyono belum hadir ya. Mas Tatak, ini panjang namanya, cukup Tatak saya disebut. Mas Edi Nuryanto dan Pak Sule Muhammad Yasin ya. Ini semua hajatan kita. Mudah-mudahan saya ulang di awal membawa keberkahan buat kita. Ini sedekah kita, okay? Sedekah kita bertemu, kita berkumpul malam ini. Bapak Ibu, serangkaian acara akan kita ikuti nanti. Dan nanti setelah semuanya selesai akan kita lanjutkan dengan tradisi Mocopatan. Tahun ini kita akan awali. Yang lalu diawali ketika ulang tahun Sendang Kinasih kita sudah Mocopatan. Sekarang suruhan kita nanti Mocopatan sampai isuk. Nah, siapa tahu sampai jam 10 selain. Baik Bapak Ibu, seraya mengharap ridha Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara malam ini kita mulai. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengikuti bersama refleksi tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1445 Hijriah. Lek Jawa tahun pinten Mas Tata? 1956. Nah, nanti Pak Ustadz tolong diurai ini. Kok namanya ada suruhan, kemudian ada Muharram. Monggo mangke apa namanya kilas balik ini kita refleksinya supaya kita lebih paham. Okay? Baik, selanjutnya Pak Ustadz dapat sampur malam ini untuk memberikan pencerahan buat kita. Monggo Ustadz. Kebetulan cepet Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para sesepuh bin sepuh ingkang dahat kinurmatan Pak Di Karyono Ketua Umum Kawantowo, Pak Hartono Felix, ini juga sesepuh kita, mantan ketua dan penasihat Kawantowo, Mbak Seno, para sesepuh sanatipun, Mbak Mul, Pak Kianto. Mohon maaf mungkin ada yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Wabil khusus Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Ibu Asih, Pak Rahman, dan sedoyo kru, istilahnya kru kayak wartawan aja. Kenapa? Terus sedang dinasi. Ada bahasa yang lebih pas lagi. Rayap, rayap sedang kinasi. Itu saya dulu ya rayap nadun sedang kinasi yang kita hormati. Insya Allah saya akan tahu kan dipermuliakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gusti kang Maha Agung, Maha Kuasa. Insya Allah kita nguri-nguri ini bukan hanya budaya Jawa, tetapi ini sangat disyariatkan dalam agama.
Inna indallahi 12 syahra. Inna iddatash syuhuri, ini dalam Quran surat At-Taubah disebutkan inna inda syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12 bulan jumlahnya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 4 diantaranya dijadikan sebagai bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu 2 bulan terakhir. Kemudian Muharram adalah bulan awal, dan nanti Rajab yang tidak berdekatan. Kita sedang memperingati bulan Muharram. Kalau dalam kisah perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan pertama sebagai penanda hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jauh sebelum itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Dan kenapa lebih dikenal sebagai Asyura? Asyura itu tanggal 10-nya, 10 Muharramnya, karena yang paling banyak kejadiannya adalah di tanggal 10 Muharram. Sehingga orang lebih mengenal, termasuk Jawa Islam terutama, mengenalnya bukan Muharramnya tapi Asyura, bulan Syuro. Karena di situ ada peristiwa di tanggal 10 yang sangat banyak. Sampai kemudian disunnahkan kita berpuasa yang pahalanya menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun. Sahih Bukhari Muslim. Bahkan Rasulullah sebenarnya salah satu cita-citanya akan melaksanakan puasa Tasu'ah tanggal 9. Tetapi kemudian keburu Rasulullah meninggal. Tapi karena sudah disampaikan, tetap itu bagian dari sunnah. Karena sunnah itu bukan hanya qauliyah fi'liyah, tapi juga termasuk takririyah yang ditetapkan atau yang dicita-citakan oleh baginda Rasulullah juga merupakan sunnah. Di antaranya adalah puasa Tasu'ah, puasa hari ke-9. Walaupun itu belum sempat dikerjakan oleh Rasulullah tahun depan, tapi ternyata kemudian Rasulullah sudah meninggal. Maka mari nanti tanggal 9 kita puasa Tasu'ah, dan tanggal 10-nya kita puasa Asyura. Di situ Masya Allah banyak sekali peristiwa-peristiwa, ya, mulai dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW, para nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim mengalami semuanya, ya, Nabi Ayub, Nabi Isa, sampai baginda Rasulullah SAW sendiri, bahkan cucunya Sayyidina Husain meninggalnya sebagai syuhada, sebagai syahid itu di bulan itu. Maka orang-orang Syiah sampai kemudian sering kita lihat di televisi bagaimana orang-orang Iran, ya, Syiah itu melukai dirinya sebagai pertanda bela sungkawanya terhadap Sayyidina Husain yang terbunuh di Karbala. Sampai seperti itu. Sebenarnya hanya istilah saja kalau antara Muharram dengan Asyura. Muharram itu awal bulannya sebutnya adalah Muharram sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadits, tapi peristiwanya yang terjadi adalah di tanggal 10. Dan kita orang-orang Jawa lebih menandai tanggal 10-nya itu sebagai peristiwa Asyura yang begitu banyak dan disunnahkan berpuasa. Maka kalau masalah penyebutan monggo terserah saja. Nah, ini sekaligus juga menjadi karena awal tahun dan Muharramnya sebagai bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka menjadi perencanaan untuk seluruh kegiatan tahun.
Ini yang mungkin oleh Sendang Kinasih, nah, Ibu Asih, Pak Rahman dilakukan kegiatan-kegiatan termasuk doa, perencanaan kegiatan, nah, termasuk prihatin ya dan sebagainya, karena memang penting sekali mengawali tahun, kemudian ya memohon kepada Allah di bulan Hurum ini, di bulan yang mulia. Bahkan banyak hadis menerangkan bagaimana kemuliaan di bulan ini, dilipat gandakan amal ketika kita bisa melakukan di bulan ini, tetapi juga bagi yang melakukan maksiat dosanya dilipat gandakan pula. Maka juga hati-hati. Monggo, ini awal bulan, sekali lagi kita ikhtiar 1 tahun ke depan harus menjadi lebih baik, semakin baik dan semakin baik lagi. Itu terutama yang ingin saya sampaikan sebagai refleksi sederhana mengawali tahun. Yang paling utama sebagaimana kemarin saya sampaikan, pergantian tahun itu adalah muhasabah ya, ngitung-ngitung kemarin yang sudah kita lakukan apa, bagaimana dan seterusnya, ke depan ini kita merencanakan apa. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi, apalagi bangkrut, karena waktunya lebih banyak kita pakai untuk maksiat, tidak kita siapkan untuk masa depan kita, apalagi akhirat kita. Ini yang paling utama, syukur dan muhasabah. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama sesepuh ini sepuh, banyak kekurangan, niki betul-betul ketiban sampur karena tidak dikasih tahu sebelumnya bahwa ada refleksi dan sebagainya. Ini ekonomi bahwa saya kata lumayan. Saya kan tidak mungkin menyampaikan yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi orang lucu gitu. Tapi mikirnya dadak. Ngapunten. Semoga bisa menjadi tambahan hasanah wacana untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.